Sebelum saya berkhotbah, saya ingat satu hal waktu saya menyembah Tuhan. Saya ingat ada satu pesan dari salah satu hamba Tuhan. Mungkin saudara kenal namanya Pastor Eric Dolly. Dia adalah yang merintis jemaat kita di Indonesia. Dia mengatakan begini, dia kasih tahu kepada saya, training sedikit. Dia bilang, Dev, kalau kamu membagikan firman Tuhan, lupakan dengan apa yang kamu siapkan. Lupakan dengan apa yang kamu pelajari. Minta Tuhan lakukan satu hal, yaitu supaya kamu bisa membagikan firman Tuhan seperti bernubuat. Supaya apa yang kamu bagikan, itu adalah benar-benar dari Tuhan. Dan saya ingat itu dan saya berdoa sedikit pada Tuhan. Saya memang sudah siapkan ini. Tapi lebih daripada itu saya mau membiarkan Tuhan bekerja supaya apa yang saya sampaikan seperti nubuatan. Demikianlah firman Tuhan untuk jemaat kita hari ini. Dan yang kedua, saya percaya firman Tuhan harus beserta dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, saya percaya ada satu hal yang terjadi, amin. Petrus seorang nelayan, dia berkhotbah dan orang heran dengan khotbahnya karena Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus hari ini bekerja dalam hati saudara. Katakan dalam hati saudara, Tuhan, kuasailah pikiranku, kuasailah hatiku, biar saya menerima sesuatu daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami berdoa saat ini. Berdoa supaya hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan seperti nubuatan. Seperti sesuatu yang Engkau inginkan pada hari ini. Yang tepat, yang sesuai dengan hati Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus bekerja dari setiap sudut. Dalam setiap sudut dalam ruangan ini. Dalam pikiran kami, dalam hati kami. Supaya kami selalu lapar dan haus akan kebenaran. Supaya kami antusias menyambut firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percayakan firman Tuhan. Sewaktu disampaikan, sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah firman Tuhan, ada tertulis dan iblis kemudian lari. Saudara, firman Tuhan hari ini akan menghancurkan perbuatan-perbuatan pada iblis. Apa yang iblis rancangkan kepada jemaat ini akan dihancurkan, amin. Tapi kita akan berjalan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Sewaktu firman Tuhan disampaikan juga, waktu Paulus menyampaikan firman Tuhan, dan dia melihat bahwa ada orang yang lumpuh dan orang itu punya iman untuk dapat disembuhkan. Saudara mendengar firman Tuhan, ada muncul iman dalam hati saudara. Ada muncul iman dalam pikiran saudara untuk mengatakan, ya Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Engkau. Dan hal itu akan terjadi, amin. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Be imitators of God, imitate Jesus. Ya, dalam bahasa Indonesianya kira-kira seperti ini, jadilah penurut-penurut Allah dengan meneladani Kristus. Nah, ayat yang dipakai di sini adalah di dalam, mungkin ada di sini bisa dibacakan. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, mungkin bisa ditampilkan adalah satu ayat paralel dalam bahasa Inggris, yaitu saya ambil dari Amplified Bible. Di sini dikatakan, jadilah, bisa munculkan. Di sini dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah, mencontoh Dia, mengikuti Dia, dan mengikuti apa yang Yesus contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti seorang anak di dalam
Tuhan sama seperti seorang anak, ya. Saudara waktu masih kecil kan lihat orang tua, papa dan mama gitu. Ya, apa yang dikerjakan oleh papa dan mama, kebanyakan anak kecil, biasanya balita, ingin mencontoh, ya kan, ingin mencontoh orang tuanya. Orang tuanya punya sandal, walaupun kebesaran dia pakai, ya kan. Sepatu besar dia pakai. Dia merasa orang tua itu adalah figur yang paling utama yang patut dicontoh. Makanya dikatakan firman Tuhan seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak mau mencontoh orang tuanya. Dan kemudian berjalan dalam kasih dikatakan firman Tuhan. Nah, sebelum saya mau lanjutkan firman Tuhan. Waktu saudara membaca ayat ini dalam Efesus 5 ayat 1-2 dikatakan jadilah penurut Allah. Itu bukan single, bukan untuk satu orang. Jadilah penurut Allah. Be imitators of God. Ada S-nya. Artinya apa? Ini tidak bicara secara individu. Kebanyakan firman Tuhan, waktu kita nangkap, apa ya bicara untuk saya. Sekarang saya mau katakan, jangan pikirkan seperti itu. Karena firman Tuhan berbicara kepada kita sebagai satu komunitas. Kita sebagai satu jemaat. Waktu Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, kepada seluruh jemaat Efesus, kepada semuanya. Jadi kita semua sebagai anggota keluarga Allah, kita mendapatkan firman Tuhan dan kita harus taat akan firman Tuhan sebagai satu kesatuan. Tema kita dalam tahun ini, dalam jemaat ini adalah unity, benar tidak? Ya, kita tahu, unity. Sebelum kita mendalami unity itu, perhatikan apa sebenarnya Tuhan inginkan unity secara global. Unity itu tidak berbicara hanya kepada jemaat lokal. Unity berbicara pertama untuk seluruh jemaat sedunia. Dari zaman dulu, waktu murid-murid Yesus, sampai pada hari ini. Dan akan datang juga. Semua orang percaya yang sudah diselamatkan, itu adalah anak-anak Tuhan. Benar tidak? Semuanya. Dan Tuhan inginkan itu semua harus menjadi satu. Biarlah murid-murid jadi satu dan biarlah mereka yang mendengar firman Tuhan jadi satu. Sampai hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kesatuan itu berbicara kepada semuanya. Seluruh dunia. Oke? Ada bahayanya kalau berbicara kesatuan itu cuma satu jemaat lokal. Misalnya kita semua. Bahaya. Bahaya dalam arti apa? Oh, kita kesatu dan kita mulai berpikir kita lebih baik daripada jemaat yang lain. Kita lebih hebat dari jemaat yang lain. Akhirnya tidak terjadi kesatuan seluruh jemaat seluruh dunia. Jadi kesatuan itu pertama universal. Yang kedua, kesatuan itu ada juga dalam jemaat lokal. Bagaimana supaya kita menularkan kesatuan ke seluruh jemaat sedunia? Belajar dari kesatuan dari jemaat lokal. Maka firman Tuhan katakan pada jemaat Efesus, ya, jadilah mereka menjadi satu seperti itu ya. Kemudian dalam jemaat lokal juga ada komunitas-komunitas, benar tidak? Ya, ada kelompok Homesel 1, Homesel 2, ada kelompok pemuritan, ada kemudian kelompok sel musik dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kelompok-kelompok dalam jemaat lokal. Apakah mereka harus kuat jadi satu? Ya, Homesel harus jadi kuat. Tapi Homesel ini jangan jadi kuat eksklusif lepas dari kelompok-kelompok yang lain. Merasa dia paling hebat. Tidak terjadi juga kesatuan. Ngerti ya? Jadi kesatuan itu dari kelompok kecil ke kelompok besar ke seluruh dunia. Lebih kecil lagi dari kelompok kecil ada keluarga. Keluarga itu harus jadi satu. Orang tua dan anak. Jadi keluarga yang kuat membuat sel jadi kuat. Membuat jemaat jadi kuat. Membuat komunitas sedunia jadi kuat. Amin. Ini yang harus disampaikan pada seluruh jemaat dari masa ke masa. Ada kesatuan. Jadi kalau berbicara tentang jadilah penurut-penurut Allah, marilah kita bersama-sama saat ini seperti satu jemaat yang satu untuk menerima firman Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikian lagi kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Coba katakan kiri dan kanan, kamu bukan pendatang. Oke, lihat ya di belakang lagi, kamu bukan pendatang. Oke, jadi nggak ada kita bilang, oh kamu dari Papua, ya kamu dari Medan, dari mana, NTT. Kita semua, oke, kawan sewarga Allah. Amin. Kita saudara. Dikatakan ayat 20 juga, yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara tahu batu penjuru adalah satu batu yang menghubungkan dalam satu bangunan zaman dulu. Batu yang menghubungkan dengan bagian yang lain dengan bagian yang lain. Kalau batu ini dikeluarkan, hancur bangunan itu. Hancur. Itu batu yang sangat batu yang menopang seluruh bangunan itu di sebagian sudut. Jadi Yesus adalah batu penjuru kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa jadi satu. Yesuslah yang membuat kita satu. Amin. Sewaktu Yesus menyelamatkan kita, kita saudara dalam Tuhan. Dia adalah batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, kita itu bukan gedung, bukan organisasi, institusi. Kita itu adalah orang dengan orang tergabung menjadi satu. Jadi waktu kita dapat firman, semua dapat firman. Waktu kita menderita, semuanya menderita. Waktu kita sedang menyampaikan doa permohonan, kita sama-sama. Ini adalah tubuh Kristus, saudara. Oke? Nah, jadi saya ingin membagikan firman Tuhan hari ini tentang menjadi pengikut Yesus. Tentu saja banyak sekali apa yang kita harus turuti daripada Yesus. Dan saya rasa tidak cukup dalam 30 menit saya menyampaikan semuanya. Jadi kita ambil berapa saja. Dan yang terutama cuma dua hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah meneladani Yesus untuk bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian. Saudara, kita semua umurnya berbeda-beda ya. Ada yang masih ada balita, ada di sana balita, ada yang umur 5 tahun mungkin, ada yang 12 tahun ke bawah, ada yang 10 tahun ke bawah. Beda-beda umurnya, ya. Pertumbuhan rohani pasti berbeda-beda juga kan? Tetapi kita punya teladan. Teladannya siapa? Banyak sekali orang yang kita punya teladan. Kalau saya mengcopy orang, saya mengidolakan orang, saya ingin mengikuti apapun yang dia lakukan. Ya, dulu waktu saya remaja, ya belum bertobat, suka nonton film, maunya nonton Bruce Lee gitu. Wow, Bruce Lee gitu. Ya, saya sekarang masih tetap mengidolakan Bruce Lee, tapi rupanya anak-anak saya tidak suka mengidolakan Bruce Lee. Saya bilang, ayo kita nonton film Bruce Lee. Apa tuh BruceLee itu? Ya bukan jadi idola masa kini Bruce Lee gitu ya. Ya mungkin Jackie Chan masih ada lah ya, masih ada film-filmnya. Saya juga suka Jackie Chan waktu zaman itu. Saya pulang di rumah suka main-main jurus-jurus pemabok, jurus-jurus apa gitu, kungfu dan sebagainya dengan adik kembar saya gitu. Jadi kita seperti musuhan, latihan gitu ya. Saya sempat ikut karate tapi cuma sampai ban putih, tidak maju ke atas. Tapi saya ingin supaya jadi seperti itu ya. Dalam pertumbuhan rohani saya setelah bertobat ya mulai berubah lah. Mulai lebih bagus idolanya ya. Dan makin terakhir lihat-lihat orang berkhotbah, pingin seperti pengkhotbah ini, seperti Billy Graham, seperti apalah ya. Kita punya idola untuk kita ikuti. Kalau saudara seorang pemain mungkin olahragawan, pemain golf misalnya, pasti akan cari orang yang main golf dengan yang terbaik. Saudara pemain bola, saudara ingin pemain bola siapa yang idola kamu. Saudara sering ikuti cara hidup, cara berlaku dia ya. Tapi yang paling penting dalam kehidupan sebagai orang Kristen, mana yang kita harus idolakan, mana yang kita harus turuti, tidak lain adalah Yesus. Ya, itu saja. Yesus KW lah kita ya, imitator, ya. Imitasi. Kita tidak mungkin jadi sama seperti Yesus, tapi minimal ya kita akan bertumbuh ke arah Yesus. Jemaat ini harus bertumbuh ke arah Yesus sebagai kepala. Karena kita adalah tubuhnya. Yang pertama yang saya ingin bagikan hari ini, bagaimana Yesus bertumbuh dalam pertumbuhan imannya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita lihat di
Lukas pasal yang kedua ayat 40, waktu Yesus masih kecil dikatakan firman Tuhan, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, memang 100% Allah. Tapi dia datang sebagai manusia, 100% manusia. Dan dia ingin memberi contoh bagaimana hidup sebagai manusia kepada kita. Dan kita bisa melihat bagaimana dia lahir dan bagaimana dia dibesarkan. Sewaktu dia dibesarkan, katakan firman Tuhan, dia bertumbuh, ya, bertumbuh secara fisik, dia bertumbuh secara rohani. Di dalam ayat yang ke-52, tambahan daripada itu, ayat itu waktu Yesus makin besar dikatakan, Yesus makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus bertumbuh secara fisik tentu saja, pasti dia makan, ya. Kalau dia nggak makan dia nggak akan bertumbuh. Dan mungkin waktu zaman itu di Israel dia main bola, kalau ada bola pada zaman itu dia naik gunung, dia lari-lari dengan anak-anak yang lain, seperti anak-anak yang lain, supaya dia jadi kuat. Karena kalau orang cuma makan-makan tidak olahraga tidak jadi kuat, ya kan? Pasti dia jadi anak yang kuat pada saat itu. Tapi dikatakan firman Tuhan, dia bertumbuh secara hikmat juga. Saudara mungkin bertanya, bagaimana Yesus bertumbuh dalam hikmat? Dia kan Allah, pasti dia sudah diberikan hikmat. Ingat, dia adalah manusia. Pasti kalau dia bertumbuh dalam hikmat, dia belajar. Mungkin pada saat itu ada pelajaran-pelajaran untuk anak-anak Yahudi yang belajar Alkitab. Dia rajin, dia belajar, dia dapat hikmat dari sana. Orang tuanya seperti orang tua Yahudi, kita tahu Yosef dan Maria adalah orang yang taat pada Tuhan. Dan mereka mengajarkan, karena di dalam Israel dikatakan ada namanya Syama. Di Lukas 6 ya, ayat 6 sampai 10 dikatakan, ajarlah kepada anak, dimanapun kamu pergi, kemanapun kamu pergi, takut akan Tuhan, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dimanapun kita berada, dimanapun mereka berada, mereka ajarkan kepada anak, dan Yesus menangkap itu. Yesus bertumbuh secara hikmat, tapi juga dia bertumbuh oleh kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan. Bagaimana dia bisa bertumbuh dengan hikmat dan pengenalan akan Tuhan? Pasti dia suka berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat waktu Yesus melayani, murid-murid sangat heran dengan kehidupan dia yang sangat suka sekali berdoa. Pagi-pagi dia berdoa, dia naik di atas gunung dan berdoa pagi-pagi sekali. Apapun keadaannya Yesus berdoa sampai mereka mengatakan, Tuhan ajarkan kepada kami berdoa. Saya mau tanya, kalau dia 30 tahun dia suka berdoa, apakah waktu dia kecil dia tidak suka berdoa? Tiba-tiba 30 tahun jadi suka berdoa. Tidak, dia sudah dibangun dari kecil kehidupan, gaya hidupnya yang suka bergantung pada Tuhan. Maka kasih karunia Allah ada padanya. Dan dikatakan pada Tuhan, dia dikasih oleh manusia. Oh, dikasih manusia berarti kehidupan sosialnya juga baik. Pasti dia ramah dengan anak-anak yang lain, dia ramah dengan tetangga, dia bekerja sebagai tukang kayu. Jadi tukang kayu membantu orang tuanya, jadi tukang kayu yang bagus. Tukang kayu dalam bahasa aslinya tekton, katanya arsitek. Sebenarnya dia tukang kayu, arsitek juga. Bisa membangun rumah yang bagus. Dari kecil dilatih supaya excellent dalam pekerjaan. Dia bertumbuh dari hari ke hari. Saudara masih muda, jadilah orang yang baik, yang punya teladan. Seperti 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kesucianmu. Dalam segala hal, dia bertumbuh saudara. Dan demikian juga kita saudara. Kita mungkin sekolah, kita mungkin belajar, kita melatihan tubuh kita jadi kuat. Jangan lupa untuk dekat dengan Tuhan, jangan lupa untuk belajar firman, jangan lupa untuk baik pada orang, sosial yang baik. Ini yang seharusnya setiap anggota jemaat bertumbuh. Amin. Ini jadi tantangan bagi kita. Nah yang kedua, ada pertumbuhan. Tapi satu hal yang saya mau fokuskan hari ini, dia kembali kepada tema kita atau firman Tuhan yang saya ambil hari ini di dalam Efesus pasal yang kelima. Yang kedua adalah teladan dari Yesus untuk hidup dalam kasih dan menjadi orang yang rendah hati. Selalu rendah hati.
Ini akan sangat menantang bagi kita semua, saudara. Kita hidup dalam kasih dan kita hidup dalam rendah hati. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 itu adalah permulaan dari perjalanan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, ditangkap dan mati di kayu salib. Yohanes pasal yang ke-17 dia bicara di Taman Getsemani dan dia bicara tentang kesatuan. Tapi dimulai dengan Yohanes pasal yang ke-13. Pada saat itu Yohanes pasal yang ke-13 itu dikatakan sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa sudah saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ingat, hari Paskah adalah hari terakhir di mana Yesus ditangkap dan kemudian dia disalibkan. Berapa hari sebelumnya dari kejadian ini? Ya mungkin itu hari, saya tidak bisa pas, mungkin itu hari, misalnya hari Kamis atau hari Rabu lah. Intinya berapa hari saja sebelum dia meninggal. Ya. Kalau saudara sudah tahu saudara akan mati dalam berapa hari, apa yang saudara mau lakukan? Saya membayangkan gitu. Oh, kalau hari-hari saya sudah tahu saya akan dipanggil Tuhan, apa yang saya mau lakukan pada hari terakhir? Coba contohlah Yesus. Hari terakhir Yesus katakan, dia mau mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Apakah Yesus sudah mengasihi murid-muridnya? Ya. Selama 3 tahun mereka berjalan, Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus membangkitkan iman mereka. Yesus menarik mereka dari kubur lubang dosa. Yesus mengembalakan mereka. Yesus melatih mereka. Mungkin personal secara pribadi Yesus bantu mereka. Tapi pada hari terakhir ini, Yesus mau mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Artinya dia memberikan kasih yang besar. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Di ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bagian terakhir ekspresi kasih Yesus adalah dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, apa kebiasaan orang? Siapa yang membasuh kaki pada masa itu? Pada masa itu budaya orang Yahudi, mereka akan berkumpul di satu tempat untuk makan misalnya atau duduk mendengarkan seorang bagikan firman. Mereka akan duduk lesehan, boleh dikatakan seperti kita orang Sunda. Jadi orang Yahudi mirip-mirip dengan orang Sunda, suka lesehan. Wah, kalau makan, jadi mereka agak jongkok seperti ini. Dan sebelum itu mereka harus pastikan kaki mereka bersih. Karena kalau kakinya mereka kotor, itu kan ya kuman-kuman akan masuk ke makanan. Dan mereka punya sandal bukan seperti sepatu kita saat ini. Mereka seperti ikat-ikat seperti itu ya. Dan mereka tidak naik Gojek, mereka tidak naik kendaraan yang bagus gitu. Mereka berkaki. Artinya apa? Kotoran, lumpur, ya ditambah lagi ada sedikit-sedikit kotoran-kotoran ya mungkin ya. Daripada domba, kambing, atau unta atau apalah ya. Jadi berbahaya juga kan, bisa ada kuman. Jadi harus ada seorang yang membasuh kaki. Nah biasanya yang membasuh kaki orang yang jadi pelayan atau hamba di dalam rumah. Dialah tugas, bukan tamu, pasal tamu datang kemudian membasuh kaki. Tidak, orang yang paling rendah posisinya. Atau mungkin yang disewa atau yang dibayar untuk itu. Dan dia yang akan membasuh orang-orang. Ya memang biasa membasuh kaki. Dan di sini Yesus melakukan satu hal. Dia mau tunjukkan bahwa dia mau melakukan satu pelayanan kasih yang paling rendah. Yang dianggap masyarakat itu rendahan. Dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia menunjukkan itu bahwa dia mengasihi mereka. Dan mereka sangat shock.
Karena bagi mereka Yesus adalah orang yang posisinya sudah hebat. Mujizat demi mujizat. Dan mereka melihat dia raja segala raja. Tapi dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia katakan di sini, ya, dia katakan di ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, dia bilang Tuhan, dan gurumu, levelnya sangat tinggi, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan, satu contoh. Kalau kita mencontoh Yesus, ini teladannya. Kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Sama seperti yang aku perbuat padamu, konteksnya apa? Membasuh kaki, merendahkan hati, mengasihi. Oke? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara mau berbahagia? Basuhlah kaki saudara-saudaramu. Loh, saudara udah mulai bingung. Apakah saya sudah sediakan air untuk kita saling membasuh kaki ya? Ada orang yang mempraktikkan seperti itu. Tidak, saya tidak akan mendorong kita mempraktikkan membasuh kaki. Ini intinya bukan itu, saudara. Intinya kita mau menjadi hamba satu terhadap yang lain. Kita mau menjadi orang yang rendah di hadapan saudara kita yang lain. Ini yang saya mau sampaikan pada hari. Tuhan mau mengajar kita apa? Jangan menganggap kita lebih penting daripada saudara kita. Kita adalah hamba daripada yang lain. Ini yang harus ada dalam jemaat. Ini yang Tuhan ajarkan. Lakukanlah supaya kamu berbahagia. Nah pada masa itu murid-murid ya sudah berpikir, wah siapa paling besar di antara kita ya. Bahkan Yohanes ya sempat mempertanyakan ya, Tuhan kalau nanti di sorga siapa yang duduk sebelah kananmu. Mereka berpikir siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengatakan barang siapa yang mau menjadi terbesar di antaramu harus jadi pelayanmu. Amin. Berbeda dengan orang Kristen ya, pada umumnya yang sudah lupa tentang pengajaran ini. Mereka mencari reputasi, mereka mencari posisi, mereka mencari jabatan supaya mereka dihargai orang. Dan mereka akan naik seperti naik pangkat. Mereka duduk di tempat yang mulia dan mereka mau dihormati oleh orang. Harusnya tidak seperti itu dalam jemaat Kristen, saudara. Karena kita adalah hamba seorang terhadap yang lain. Jadi ini firman Tuhan yang kedua yang saya mau sampaikan. Apa teladan yang kita belajar? Merendahkan diri satu terhadap yang lain. Nah apa hubungannya dengan unity, saudara? Salah satu hal yang membuat perpecahan dalam jemaat adalah kesombongan, saudara. Kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Apa perpecahan dalam keluarga? Kesombongan, saudara. Kita merasa kita lebih hebat dari istri kita, istrinya lebih hebat dari suaminya. Apa masalah anak dan orang tua? Salah satunya kesombongan. Tapi kalau kita belajar merendahkan hati satu sama yang lain, kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain, akan ada kesatuan di situ, saudara. Akan ada kasih mesra satu sama yang lain. Maka di dalam Filipi 2, saya coba kita lihat di Filipi 2. Judulnya saja nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Paulus, dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ini berbicara tentang kita mencontoh Yesus yang walaupun dalam berupa Allah, dia adalah Allah. Dia datang lahir pun bukan di rumah sakit yang terbaik. Ya, dia lahir di palungan dengan domba seperti itu yang bau, bukan yang mewah. Kita semua mau melahirkan anak di rumah sakit yang mewah. Waktu dia besar dalam keluarga yang biasa-biasa. Ya, hanya tukang kayu. Dan kemudian dia tidak punya rumah, tidak punya mobil. Serigala punya tempat, ada sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak ada tempat kos dia juga pun. Dia jalan kemana-mana, nggak punya kendaraan. Dan terakhir, dia mengasihi murid-muridnya. Bahkan dikatakan dia mati di kayu salib. Sebagai orang yang paling terkutuk. Karena orang yang mati di kayu salib adalah orang yang paling terkutuk. Dia memberi contoh pada kita. Supaya kita hidup sama seperti itu. Kita mungkin waktu kecil memang belum punya posisi. Satu waktu kita akan jadi orang yang cukup kaya, punya mobil, punya jabatan. Saya mengatakan, jangan melampaui apa yang seharusnya saudara. Jangan menganggap dirimu pintar, firman Tuhan katakan. Jangan menganggap dirimu hebat. Selalu ada hal di mana saudara mengatakan, saya belum ada apa-apanya. Amin. Jadi secara praktis saudara, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah kita? Ini nasihatnya. Rendahkanlah diri satu sama yang lain. Jangan menganggap dirimu penting. Amsal 3 ayat 5-7 juga mengatakan demikian. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan menganggap dirimu bijak. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Setiap langkah kita pun, apapun yang kita pikirkan, rencana kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini Tuhan, saya berdoa supaya Engkau menyertai ini Tuhan. Dan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Banyak orang menggerutu, Tuhan mengatakan jangan menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukurlah senantiasa. Hal-hal praktis yang kita perlu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir saudara, mungkin saudara berpikir, wah ini susah. Itu tidak gampang. Kalau saudara perhatikan, Tuhan sedang menantang kita melakukan hal yang tidak gampang. Dan mungkin kalau kita melakukan ini, kita akan menderita secara fisik kalau kita mendapat malu. Seorang yang membasuh kaki, dia adalah seorang pelayan. Kalau kita pikirkan, coba kita pikirkan seperti kita hari ini. Di rumah siapa yang melakukan pekerjaan pelayan? Dicuci piring mungkin, dia ngepel, dia bersihkan kotoran. Kalau saudara punya anjing, dia bersihkan, dia sapu jalan. Coba saudara datang ke rumah orang dan mengatakan, boleh nggak saya cuci piring di rumah ini, sapu lantai, bersihkan kotoran-kotoran. Kita nggak lakukan itu saudara, benar tidak? Karena kita menganggap kita penting. Saya tidak menganjurkan itu, tapi bayangkan situasinya seperti itu. Tapi Yesus melakukan itu. Dalam jemaat kita ini banyak hal kita bisa melayani dalam berbagai hal. Saya mau katakan ambillah sebagian
kerja, satu hal yang saudara bisa kerjakan seperti saudara melayani orang. Kita melayani bukan untuk kita dihormati saudara. Kita melayani karena kita melakukan sama seperti Yesus lakukan. Amin saudara. Mungkin tidak gampang, tapi dalam 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, sebab adalah kasih karunia, jika karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Maukah saudara mengikuti jejak Tuhan? Menderita untuk mengasihi, menderita untuk melayani, menderita untuk berbuat baik, menderita untuk menjaga kesatuan, menderita untuk tidak sombong, menderita untuk tidak malu untuk dihina karena melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan itu sebagai satu kesatuan, saya percaya Tuhan akan memakai jemaat ini dengan luar biasa. Amin. Tuhan akan menjadi jemaat ini menjadi terang bahkan dalam kesatuan seluruh jemaat-jemaat yang lain. Ini yang kita harus lakukan hari ini, hari demi hari. Jadilah hamba seorang terhadap yang lain. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan kamu lebih penting dari saya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Satu hal yang saya ingin saudara kita doakan hari ini. Mari kita pertama-tama kita bertobat. Bertobat akan kesombongan kita selama ini. Kita mungkin menganggap diri kita hebat. Kita menganggap kita sudah jadi orang penting. Kita menganggap kita lebih baik daripada pasangan kita. Dan kita bahkan sudah melakukan hal-hal yang melukakan orang lain karena kesombongan kita. Hari ini kita merendahkan diri di depan Tuhan. Dan biarkan Tuhan merubah hati saudara. Karena kalau Tuhan tidak bisa rubah hati kita, kita tidak bisa berubah. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman. Biarlah firman ini Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Kami mau menjadi hamba Tuhan. Sama seperti Engkau memberi contoh. Menjadi hamba untuk orang yang lain. Ampuni kami Tuhan karena selama ini kami sangat sombong. Sangat memegahkan diri. Merasa diri hebat. Merasa lebih penting daripada orang lain. Bahkan melukai orang-orang karena kesombongan kami. Kesombongan pribadi kami. Kesombongan kelompok kami. Kesombongan institusi kami. Bahkan gereja kami Tuhan. Tuhan Engkau mengampuni kami, menyucikan kami. Dan biarlah Engkau memberikan kepada kami hati hamba Tuhan. Hati yang melayani. Dalam berbagai kesempatan. Biar kami rela bahkan menderita untuk melayani orang. Orang-orang yang terhirang. Orang yang jauh, orang yang dalam kesusahan. Orang yang sakit. Kami mau mementingkan kepentingan mereka bukan kepentingan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan.